Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas mata pelajaran matematika menggunakan buku PR Intan Pariwara kelas 8 halaman 87, penilaian tengah semester. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan pola susunan batang korek api berikut. Banyak batang korek api pada gambar berikutnya adalah. Di sini dapat kita amati bahwa mula-mula ada 3 batang korek api. Jadi di sini bisa kita hitung, ini pada gambar ke-1 ini ada 3 batang korek api. Kemudian pada gambar yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 batang korek api. Pada gambar ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 batang korek api. Nah, kemudian gambar berikutnya setelah ini maka ada berapa batang korek api. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa polanya dari 3 ke 9 ini berarti ditambah 6, kemudian dari 9 ke 18 berarti ini ditambah 9. Maka untuk gambar selanjutnya, nah di sini jika kita amati dari 6 ke 9 ini berarti nanti akan ditambah 3, maka ini nanti ke gambar selanjutnya juga akan ditambah 3. Kalau di sini 9 berarti nanti akan ditambah 3 menjadi 12, sehingga di sini 18 ditambah 12 berarti akan ada 30 batang korek api. Sehingga jawabannya yang C. Soal nomor 2. Perhatikan pola susunan lingkaran berikut. Banyak lingkaran pada gambar ke-28 adalah, jika kita lihat di sini mula-mula pada gambar 1 ini ada 1 bola. Gambar kedua 3 bola. Kemudian gambar ketiga ini ada 5 bola atau 5 lingkaran. Gambar keempat ini ada 7 lingkaran. Nah, dari keempat gambar ini kita sudah bisa menemukan polanya. Dari 1 ke 3 ini berarti ditambah 2, 3 ke 5 ini juga ditambah 2, 5 ke 7 juga ditambah 2. Artinya dari gambar sebelumnya ke gambar sesudahnya ini berarti ada tambahan lingkaran sebanyak 2. Maka nanti setelah 7 akan ditambah 2 menjadi 9. Setelah itu ditambah 2 lagi jadi 11. Kemudian jadi 13, 15, kemudian 17, 19, 21. Kita hitung dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini masih 11. Kemudian 23, 25, 27. Ini berarti sudah 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang ditanyakan tadi gambar ke-28. Berarti kita lanjutkan di bawahnya. Setelah 27, 29, kemudian 31, 33, tambah 2 lagi 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 3 lagi. Di sini berarti 51, 53, dan 55. Sehingga pada gambar ke-28, ini jumlahnya ada 28, maka akan ada lingkaran sebanyak 55. Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sehingga jawabannya adalah 55, yaitu yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui barisan Fibonacci 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-8 dari barisan ini. Nah, barisan Fibonacci memiliki pola bahwa bilangan setelahnya itu diperoleh dari hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi seperti ini, 3 ini diperoleh dari hasil penjumlahan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5 ini diperoleh dari 3 ditambah 2. Maka untuk mencari setelah 5 ini berapa, kita tinggal menjumlahkan. Berarti di sini ini berarti sama dengan 5 ditambah 3, berarti ini 8. Kemudian 5 ditambah 8 jadi 13. 8 ditambah 13 21. 21 ditambah 13 ini adalah 34. Tadi yang ditanyakan adalah suku ke-8. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hasilnya adalah 34. Soal nomor 4. Suku ke-15 barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah titik-titik. Kita lihat polanya. 2 ke 5 ini berarti ditambah 3. 5 ke 8 juga ditambah 3. 8 ke 11 juga ditambah 3. Artinya polanya selalu ditambah 3. Berarti nanti setelah 11 14 ditambah 3 lagi 17 tambah 3 20, kemudian 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41. Kita hitung dulu. Tadi yang ditanyakan adalah suku ke-15. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dikurang 1 tambah 3 jadi 44. Sehingga jawabannya adalah 44. Soal nomor 5. Diketahui rumus suku ke N barisan aritmatika UN sama dengan 2N dikurangi 5. Jumlah 8 suku pertama barisan bilangan tersebut adalah, maka di sini kita cari dulu suku ke-8. U8 maka sama dengan 2 kali 8 dikurangi 5. 2 kali 8 16 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 11. Kemudian kita cari lagi suku ke-7. Suku ke-7
maka 2 kali 7 dikurangi 5. Berarti di sini 14 dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Kemudian kita cari lagi suku ke-6. Maka 2 kali 6 dikurangi 5. Ini 12 dikurangi 5, hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari lagi suku ke-5, maka sama dengan 2 kali 5 dikurangi 5. Ini berarti 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Kemudian suku ke-4, 2 kali 4 dikurangi 5. Ini hasilnya adalah 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian suku ketiga, 2 kali 3 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, maka sama dengan 1. Kemudian suku kedua, berarti 2 kali 2 dikurangi 5, 4 dikurangi 5, hasilnya adalah min 1. Dan suku pertama, ini berarti 2 kali 1 dikurangi 5, 2 dikurangi 5, hasilnya adalah min 3. Nah, jika sudah, tadi yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Nah, yang dicari adalah S8. Maka tinggal kita jumlahkan suku pertama sampai dengan suku ke-8. Berarti nanti suku pertama tadi min 3, ditambah suku kedua min 1, kemudian ditambah suku ketiga 1, ditambah lagi 3, kemudian ditambah lagi 5, kemudian ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hitung hasilnya. Min 3, min 1, ini berarti min 4, ditambah 1, min 3, min 3 ditambah 3, 0, 5 ditambah 7, 12, ditambah 9, 21, 21 ditambah 11, hasilnya adalah 32. Sehingga jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui suku pertama dan kedua dari barisan geometri adalah 6 dan 12. Suku ke-6 barisan geometri tersebut adalah, nah, kita lihat suku ke-n dari barisan geometri itu dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sehingga untuk suku ke-1 maka berlaku rumus A-nya berarti sama dengan A-nya berarti sama dengan, di sini ada A-nya belum tahu. Kemudian kali R, R-nya juga belum tahu, N-nya berarti sama dengan 1 dikurangi 1. Seperti tadi sudah diketahui U1-nya sama dengan 6. Maka di sini A kali R 1 dikurangi 1 ini 0. Berarti 6 sama dengan A. Nah, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Maka ini A sama dengan 6. Dari sini kita tahu bahwa nilai A sama dengan 6. Nah, berarti A itu adalah suku ke-1. Atau tadi otomatis ketika ini U1 sama dengan 6, ini berarti A-nya juga sama dengan 6. Nah, kalau kita sudah tahu nilai A sama dengan 6, kita bisa memasukkan ke sini. U2 adalah 12. Kemudian A-nya tadi sama dengan 6, R-nya belum tahu, N-nya ini 2 kurangi 1. Jadi 12 sama dengan 6 kali R pangkat 1
12 dibagi 6 ini sama dengan R, sehingga R-nya adalah 2. Nah, kalau kita sudah tahu nilai A dan juga nilai R, maka untuk mencari suku ke-6, U6, maka kita tinggal masukkan ke rumus. A-nya tadi 6, R-nya 2, N-nya 6 dikurangi 1. 6 kali 2, 6 kurangi 1, 5. Nah, maka 6 kali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 32 dikalikan 6, maka hasilnya adalah 192. Sehingga hasilnya untuk soal nomor 6 adalah 192, maka yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 7. Segi 4 ABCD mempunyai koordinat titik A sekian, B sekian, C dan D sekian. Jika dibuat ruas garis antara titik A dan titik B, kemudian titik B dan titik C dan titik D, serta titik A dan titik D, bangun datar yang terbentuk adalah Nah, di sini kita gambarkan dulu titik-titiknya lebih mudah. Kita menggunakan buku kotak atau kertas berpetak ya. Di sini kita gambarkan dulu supaya lebih jelas. Saya menggunakan yang kotaknya besar. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian tadi titik A 3,1. 3,1 berarti ada di sini. Ini adalah titik A. Kemudian titik B min 4,1. Maka ada di sini. Ini titik B min 4,1, kemudian titik C 0,-2, 0,-2 berarti ada di sini titik C 0,-2, kemudian titik D 1,-2. Nah, ini titik D 1,-2. Kemudian tadi jika dibuat ruas garis antara A B, AB kita hubungkan, kemudian B ke C, BC kita hubungkan, kemudian C ke D, ini kita hubungkan juga, kemudian A ke D, A ke D, ini kita hubungkan. Nah, maka dari sini yang terbentuk adalah bangun datar berupa trapesium. Ini tadi soal nomor 7. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Layang-layang KLMN mempunyai koordinat titik KLN sekian, yang diminta adalah mencari koordinat dari titik M. Nah, kita gambarkan dulu di sini. Kita buat koordinat kartesius XY-nya. Di sini X, di sini Y. Kemudian tadi titik K itu min 3,1, min 3,1, maka ada di sini. Ini titik K. Kemudian L-nya ada di 2,-1. Di sini 2,-1.
ini adalah titik L, kemudian N-nya 2,3. 3, maka ini adalah titik N. Nah, supaya berbentuk layang-layang, maka dimanakah koordinat titik M yang benar? Nah, opsi yang A 3,0. Kita coba kalau nanti di 3,0 di sini apakah bentuknya layang-layang? Nah, bukan ya. Kemudian 3,1 letaknya di sini. Jadi supaya lebih mudah ini kita hubungkan dulu supaya nanti kelihatan. KL, kita akan mencari di manakah titik M supaya membentuk layang-layang. Kemudian opsi yang B 3,1 itu ada di sini. Nah, apakah nanti bentuknya layang-layang? Nah, ini yang akan menjadi bentuk layang-layang. Maka disinilah nanti letak dari titik M. Nah, jadi titik M-nya ada di sini. Koordinatnya 3,1, jawabannya yang B. 9. Segi 4 PQRS mempunyai koordinat titik P sekian, Q sekian, R, dan S. Yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, di sini kita gambarkan dulu menggunakan koordinat seperti tadi. Kita buat dulu koordinatnya. Tadi P-nya min 4,2. 1, 2, 3, 4. Min 4, min 2. Maka letaknya ada di sini. Kemudian 1, min 2. 1, min 2 maka ada di sini P, Q, kemudian R-nya 4,2. 1, 2, ini tadi 1, 2, 3, 4, 4,2. Maka R-nya ada di sini. Kemudian S-nya min 1,2. Min 1,2 ada di sini. Adalah titik S. Nah, maka dari sini dapat kita lihat bahwa segi 4 yang terbentuk ini adalah berupa jajar genjang. Untuk mengetahui luasnya, luas dari jajar genjang ini luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya berarti ini adalah alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tingginya dapat kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 5 kali 4 adalah 20 sehingga hasilnya adalah 20 satuan. Soal nomor 10. Perhatikan bidang koordinat berikut. Titik yang berjarak 1 satuan terhadap sumbu X adalah, dapat kita amati bahwa ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X. Nah, yang jaraknya 1 satuan terhadap sumbu X ini berarti bisa ke atas ataupun bisa ke bawah. Nah, kita lihat yang jaraknya 1 satuan terhadap sumbu X, 1 langkah berarti ke sini. Nah, berarti ada titik T, kemudian yang 1 satuan atau 1 kotak ke bawah ini ada titik S, sehingga jawabannya adalah titik S dan titik T yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan bidang koordinat berikut.
bangunan yang mempunyai koordinat min 3, min 3 terhadap acuan museum adalah, museumnya ada di sini. Kita lihat, kita berjalan sejauh 3 langkah atau 3 kotak. Tanda negatif ini menunjukkan arahnya ke kiri, dan untuk Y ini menunjukkan arahnya ke bawah. Maka kita akan berjalan 3 kotak ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian 3 kotak ke bawah. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah bank. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat tersebut. Titik T merupakan titik perpotongan kedua diagonal jajar genjang. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik terhadap titik. Nah, titik terhadap titik acuannya. Ini yang lebih mudah. Kita gambar dulu. Di sini ini gambarnya agak saya buat ke sini karena negatifnya lebih banyak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk Y-nya sampai dengan negatif 6. Maka saya buat gini. Ini X, ini Y. Kemudian A-nya min 9,6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Min 9 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Min 6. Ini adalah titik A. Kemudian titik B-nya 1, min 6. Di sini 1, min 6-nya B. Kemudian titik C-nya 3,2. Di sini 3, di sini 2. Ini titik C. Titik D-nya min 7,2 ada di sini. Kemudian kita hubungkan dulu. Ini kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Kemudian setelah kita hubungkan, kita cari titik potongnya. Nah, kedua diagonal. Kita cari titik potong dari kedua diagonalnya. Titik potongnya ada di sini. Ini adalah min 3, min 2. Jadi ini titik potongnya. Titik T, min 3, min 2. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik terhadap titik. Pernyataan yang pertama, koordinat A terhadap titik acuan T. T-nya di sini, A-nya di sini. Jadi dari T kalau kita mau ke A berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6, ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Min 4. Nah, ini A terhadap T. Kemudian B pernyataan yang kedua, berarti ini pernyataan yang pertama salah ya, karena di sana min 7, min 3. Kemudian yang kedua B terhadap T. Di sini T, di sini B, maka 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian ke bawahnya 1, 2, 3, 4. 4, min 4 karena ke bawah. Berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian yang ketiga C terhadap T. Nah, ini C di sini, T-nya di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan.
kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang keempat, D terhadap T, D terhadap T, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kiri, maka min 5, 1, 2, 3, maafin tadi 4, 1, 2, 3, 4, berarti min 4, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang ketiga ini salah ya, yang keempat benar, sehingga jawabannya yang benar adalah 2 dan 4, yang C. 14, diketahui P 1, 3, 4 dan Q adalah 3, 5, 6, 8. Agar relasi himpunan dari P ke himpunan Q merupakan fungsi, relasi yang tepat adalah, di sini saya tuliskan dulu, P ini adalah 1, 3, 4, kemudian Q-nya 3, 5, 6, 8. Nah, kalau yang A kita menggunakan relasi 2 kurangnya dari 1, 2 kurangnya dari 3. Kemudian 3, 2 kurangnya dari 5, 4, 2 kurangnya dari 6. Maka bentuknya pemetaannya ya akan seperti ini. Ini untuk opsi yang A. Kemudian yang B, kurang dari. Kalau kurang dari, maka 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 5, 1 kurang dari 6, 1 kurang dari 8. 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6, 3 kurang dari 8. 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 6, 4 juga kurang dari 8. Kemudian yang C, yang C adalah lebih dari. Nah, 1 lebih dari 3, 5, 6, 8. Nah, tidak ada ya. 3 lebih dari ini juga enggak ada. 4 lebih dari 3, sehingga hanya seperti ini. Kemudian untuk opsi yang D, ini PQ, faktor dari 1 itu adalah faktor dari 3, 1 juga faktor dari 5, 1 itu faktor dari 6, juga faktor dari 8. 3 ini faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6, 4 itu adalah faktor dari 8. Nah, sehingga apabila kita lihat dari hasil yang diperoleh untuk pilihan jawaban A, B, C, dan D yang memenuhi syarat sebagai fungsi, ini adalah jawaban yang A. Jadi fungsi itu daerah asalnya harus memiliki daerah hasil semuanya. Jadi kalau yang seperti ini daerah asalnya memiliki lebih dari 1 daerah hasil, ini nggak boleh. Kemudian ini ada beberapa daerah asal ya, yang tidak memiliki daerah hasil. Kemudian di sini ini tadi juga sama, ada beberapa daerah asal yang memiliki beberapa daerah hasil, ini juga tidak boleh. Maka yang tepat adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 15. Diketahui A konsonan penyusun kata fungsi, B elemen bilangan prima lebih dari 30 dan kurang dari 50. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan
A ke himpunan B adalah, nah di sini kita tulis dulu, A ini berarti anggotanya ada F, U, N, G, S, I, berarti ini N-nya ada 6. Kemudian B, bilangan prima lebih dari 30 kurang dari 50 itu berarti ada 31. Kemudian lagi 37, 39, karena 33 itu bukan bilangan prima, 35 juga bukan bilangan prima. Nah, berarti ini jumlah N-nya sama dengan 3. Ini adalah NA, ini adalah NB. Nah, tadi yang ditanyakan adalah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk mencari banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, ini berarti rumusnya adalah NB pangkat NA. Ini N-nya B pangkat N-nya A. N-nya B tadi 3, N-nya A 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ini artinya adalah 3 kita kalikan sebanyak 6 kali. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, 2K. Nah, hasilnya adalah oh ya, ini tadi masih ada yang kurang. Ini tadi lebih kurang dari 50, bukan 40. Maaf, bayangan saya tadi 40, berarti ini 39 itu tidak ikut ya. Ada bilangan prima lagi, berarti 31, 37. Saya tuliskan saja di bawahnya sini. B sama dengan 31, 37, kemudian 41, 43, 47 itu juga bilangan prima. Kemudian 49, sebentar, ini tadi ada kesalahan penafsiran. Nah, nomor 15 saya ulangi lagi. A adalah konsonan, bukan penyusun kata. Nah, konsonan berarti hanya F, N, G, S ya. U dan I kan huruf vokal, maka ini N-nya A itu ada 4. Kemudian B, maka ini 31, 37, 41, 43. 43 itu juga bilangan prima. Kemudian lagi berapa lagi? Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, NB 31, 37, 41, 43, 45 itu bukan bilangan prima. 35, 37, 39 juga bukan. Kemudian 43, 47, 49. 49, sehingga ini NB-nya adalah 6. Kemudian banyak fungsi yang mungkin dari A ke B berarti sama dengan NB pangkat NA, berarti 6 pangkat 4. Ini hasilnya adalah 1296.
Soal nomor 16. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu adalah korespondensi satu-satu. Bisa kita perhatikan, maka daerah asalnya ini hanya boleh mengandung satu atau tidak boleh bercabang. Ini yang A 7,8, 7,7. Nah, ini 7-nya yang di depan, domainnya double, ini berarti bukan. Kemudian 7,6, 8,5, 9,8, 10,7. Nah, jika kita lihat yang semuanya berbeda adalah yang B, maka jawabannya yang B. Kalau yang C ini ada yang double, yang ke-6-nya. Kemudian nomor 17. Fx sama dengan sepertiga X plus 5. Jika Fm sama dengan 2 dan Fn sama dengan 2n, maka nilai M dan N adalah titik-titik. Saya pindah dulu ke sini. Untuk nomor 17, Fx sama dengan sepertiga X plus 5, Fm sama dengan 2, kemudian Fn sama dengan 2n. Ini berarti Fm ini sama dengan sepertiga M plus 5. Sepertiga M plus 5 ini sama dengan 2. Ini saya balik, 5-nya dipindah ke sini, 2 min 5 sama dengan sepertiga M, 2 min 3 ini sama dengan sepertiga M, maka M-nya sama dengan min 9. Kemudian untuk Fn, maka sepertiga N plus 5, Fn-nya sama dengan 2N, berarti sepertiga N plus 5. Maka ini kita ubah dulu, 2 min 5 sama dengan sepertiga N, min 3 sama dengan sepertiga N, ini tadi 2n min sepertiga N sama dengan 5. 2 dikurangi sepertiga ini sama dengan 5/3, maka N-nya sama dengan 5 kali 3/5, maka sama dengan 3. Kalau yang ditanyakan adalah M plus N, M-nya min 9, N-nya 3, berarti hasilnya adalah min 6. Kemudian nomor 18. Diketahui GX sama dengan AX plus B. Kemudian G min 4 ini sama dengan 14. G4 sama dengan min 10. Yang ditanyakan adalah G2 sama dengan berapa. Nah, kita cari dulu nilai dari A dan B. Tadi G min 4 ini berarti sama dengan min 4A, kita masukkan ke sini, plus B. Min 4A plus B ini sama dengan 14. Kemudian yang G4 berarti sama dengan 4A plus B, karena X-nya kita ganti dengan 4. 4A plus B sama dengan min 10. Kalau sudah, kita masukkan ke salah satu persamaan. Ini berarti kalau kita cari B, B-nya sama dengan 14 ditambah 4A. Nah, kita masukkan ini ke sini.
4A ditambah B-nya kita ganti ini. 14 ditambah 4A sama dengan min 10. 4A ditambah 4A 8A, min 10 min 14. 8A sama dengan min 24, maka A-nya sama dengan min 24 dibagi 8 sama dengan min 3. Kemudian kalau A-nya sudah ketemu min 3, kita masukkan lagi ke sini. B sama dengan 14 ditambah 4A, maka sama dengan 14 ditambah 4 kali min 3. 14 dikurangi 12, maka sama dengan 2. Jika sudah menemukan hasilnya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan menemukan persamaan dari GX, maka sama dengan AX plus B, maka GX-nya sama dengan A-nya kita ganti dengan min 3, min 3X plus B, B-nya 2. Nah, kalau kita mau mencari G2, maka min 3, X-nya kita ganti 2, ditambah 2, maka min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Kemudian nomor 19. Grafik fungsi f(x) 3 min 2x pada interval x kurang dari sama dengan 2 adalah, ini kita buat dulu x dan fx. Di sini saya buatkan x, di sini y itu sama dengan fx, sama dengan 3 min 2x. Nah, kita buat dulu intervalnya. Kita ambil yang paling mudah adalah titik x-nya 0. Ini kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 3. Kita cari di grafik yang x-nya 0,3. Nah, semuanya x-nya 0,3. Maka di sini x, y sama dengan 0,3. Kemudian kalau x-nya 1, maka y-nya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita cari manakah grafik yang mengandung 1,1. C tidak, D tidak, A dan B ini masih benar. Kemudian langkah yang selanjutnya kita ambil adalah kita coba di titik, karena ini yang membedakan adalah ini ke bawah dan ini ke atas, kita ambil titik setelahnya ini, yaitu titik 3, x-nya sama dengan 3. Ini kalau x-nya sama dengan 3, maka ini tadi ada batasnya x-nya kurang dari 2, maka nanti x-nya tidak boleh lebih dari 2. Nah, kalau ini ke sini, panahnya ke sini, berarti nanti x-nya bisa lebih dari 2. Berarti ini jawabannya yang benar adalah yang B. 20. Perhatikan grafik. Nilai x yang memenuhi min 1 fx kemudian 3 adalah, ini adalah grafiknya, kita cari yang memenuhi fungsi y sama dengan fx. Ini 0. Nah, x-nya ini berarti batasnya ini. Ini x-nya di sini min 6, fx-nya 3 ya, fx-nya kurang dari 3. fx-nya kurang dari 3. Ini berarti, nah, lebih dari 3 berarti di sini nanti x-nya 0. X-nya berarti paling besar 0, kemudian min 1. Kalau fx-nya min 1, fx-nya min 1. Mana yang f? Nah, min 1 ini berarti x-nya min 4, sehingga nomor 20 jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.